Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Cerita berlanjut, tiba-tiba terdengar sebuah gerakan di udara, swas 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 swas. Air di Sungai Pil tiba-tiba mendidih sementara banyak ombak besar mulai naik dan bergejolak. Akhirnya, ombak tersebut menghantam area dataran di sekitarnya, memancarkan suara keras. Keributan tiba-tiba di Sungai Pil juga menarik perhatian pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua segera menjadi khawatir dan tidak pasti apakah kejadian itu berkah atau tidak. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang memanjangkan leher mereka ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah murid baru bernama Lindong ini hanya menghabiskan waktu 11 hari di bawah sungai atau apakah dia benar-benar menyerap semua nirvana emas ki di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai juga menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat ini. Sejumlah kejutan energi yang luar biasa liar dan keras terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini adalah kesengsaraan nirvana. Di langit di atas Sungai Pil, Chen-Jan dan Wudou sedikit terkejut ketika mereka mengamati pusaran air hitam. Dengan kemampuan mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda tribulasi nirvana yang masuk. Orang ini, sepertinya dia benar-benar menyerap semua nirvana emas ki di dasar Sungai Pil. Mata Chen-Jan mengungkapkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Selain itu, dia hanya menggunakan waktu 11 hari. Wudou dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Xiaotong tidak hanya dilihat oleh para murid dari sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka, para kepala olah, juga merasakan kekaguman dari dalam hatinya. Namun, seorang murid dari Olah Daselite mereka saat ini mampu melampaui orang itu. Dalam hal hasil perendaman kepala Sungai Pil, meskipun saya tidak tahu taktik apa yang telah ia gunakan, tetapi mampu menyerap semua nirvana emas ki sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatan Anda sangat akurat. Sepertinya Olah Daselite kita tidak akan lagi diabaikan. Chen-Jan tertawa. Suaranya benar-benar memiliki emosi panas. Setelah semua usaha, Olah Daselite telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kau seharusnya tidak terlalu memikirkan lelaki kecil ini. Ini hanya satu perendaman kepala Sungai Pil dan itu tidak banyak berarti. Jika Anda benar-benar ingin Olah Daselite kami kembali ke kemuliaan, kita setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari 3 olah lain yang telah memahami 3 kitab suci besar misterius lainnya. Wudou menyuarakan pikirannya. Dia selalu memikirkan Lindong. Pada saat ini, bagaimanapun, dia bisa melihat situasinya dengan jelas dan dia tidak ingin terlalu membebani Lindong. Meskipun anak muda ini sangat ulet, dia masih terlalu muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, namun dengan dia melakukan hal ini dengan cara ini, bukan hanya kita, tetapi bahkan beberapa penatua lainnya diam-diam akan memperhatikannya. Murid-murid dari 3 olah lain juga akan memusatkan perhatian mereka kepadanya. Jika dia gagal untuk memahami kitab suci yang hening besar, kemungkinan bahwa dampaknya akan sangat parah. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip. Lagi pula, penampilannya dalam perendaman kepala Sungai Pil ini agak terlalu mengejutkan. Chen-Jan terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Kita lihat saja, masih kurang dari 3 bulan sebelum kompetisi tahunan Olah Daselite kami. Saat ini, hanya Peng Tong dan 3 murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari kitab suci yang hening besar. Lindong harus melampaui mereka berempat jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa.
untuk mempertahankan martabat mereka sebagai senior. Kemungkinan mereka tidak akan membiarkan Lindong lewat begitu mudah. Wudou tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga tidak punya pilihan lain. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan menyadari Lindong. Bagaimanapun, satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di Aula Daselate. Selama bertahun-tahun adalah senior Shotong yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam membandingkan Lindong dengan senior Shotong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan Lindong ditutupi di bawah bayang-bayang besar. Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi gunung besar yang ditempatkan di depan rut pelatihan Lindong. Jika dia tidak dapat melampaui itu mungkin berakhir sebagai pukulan besar dalam budidaya Lindong. Bahkan Wudou tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong atau tidak. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi luar biasa. Namun, orang yang ia butuhkan untuk melampaui adalah seorang jenius seperti iblis yang pernah mengguncang seluruh wilayah Shuan Timur. Sementara Wudou dan Chen Zhen sedang bercakap-cakap, riak di Sungai Pil juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang nirvana ki liar dan keras terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitar bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera, ekspresi mereka berubah sedikit. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua nirvana emas ki dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesusahan nirvana? Pang Tong dan 3 murid senior lainnya di peron juga langsung melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Ini khususnya kasus untuk pria bernama Jin Hao. Alisnya sedikit terkejut. Segera, dia mengerutkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, bahkan jika dia bertahan melalui itu, dia hanya di tahap 5 Yun Nirvana. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jin Ha sudah mencapai tahap 7 Yuan Nirvana. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya, tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jin Hao. Lagi pula, nama keempat murid langsung senior dari Aula Daselate bukan hanya kata-kata kosong. Duar, pilar cahaya yang terbuat dari nirvana ki dengan keras menembus permukaan sungai sambil membawa suara mengejutkan bersama dengan itu. Duar, duar, duar. Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya telah memicu efek berantai. Permukaan sungai telah pecah, banyak pilar cahaya yang terus-menerus diisi mulai kembali keluar darinya. Nirvana ki liar dan keras itu juga dengan cepat menyebar secara terpisah. Panas berapi-api yang samar-samar yang dicampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti bahwa Lindong saat ini sedang mengalami kesengsaraan nirvana di bagian bawah Sungai Pil. Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan nirvana. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal. Mata banyak orang tertuju pada permukaan sungai. Kesengsaraan nirvana adalah peristiwa yang paling menakutkan bagi ahli panggung nirvana dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang sadar jika Lindong berhasil menahan kesengsaraan. Sementara permukaan sungai telah bergejolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya 10 kaki terowongan yang tersisa. Dia mulai keluar. Mata cantik King Xiaoxie tiba-tiba menjadi fokus sementara dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Yin Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Sungai Pil. Swoosh, swoosh, swoosh. Suara Yin Xiaoxie baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang hampir menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan Sungai Pil dan menuju ke awan. Duar. Saat cahaya keemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak mengejutkan juga langsung tersapu terpisah dari cahaya keemasan. Semua mata tertuju pada cahaya keemasan saat ini. Tampaknya ada sosok yang meraung ke arah langit di dalam cahaya keemasan. Suara dicampur dengan nirvana ki yang kuat saat berguling dan menyebar.
Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan menempel di sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan tersebut. Apakah itu Yuan Rocky? Mata kelompok Peng Tong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke tingkat 7 Yuan Nirvana, kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa roh Yuan Qi. Karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun, hal yang menyebabkan mereka menjadi sedikit takut adalah bahwa riak roh Yuan Qi di tubuh Lingdong tampaknya bahkan lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua nirvana emas Qi. Di puncak gunung, Ying Xiaoxiao mengencangkan tangannya yang panjang dan lembut saat dia perlahan berkata, pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Dengan kekuatan tingkat 5 Yuan Nirvana milik Lingdong, tidak mungkin baginya untuk membuat roh Yuan Qi. Karenanya, hanya ada satu penjelasan. Itu bahwa Lingdong benar-benar menyerap semua nirvana emas Qi di dasar sungai Pil. Ying Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi di wajahnya yang cantik saat ini sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai pria yang baru saja bergabung. Dia bahkan memberinya evaluasi yang berpuas diri dan puas. Namun, dia tidak berharap bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini telah secara langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa hebatnya itu? Ini hanyalah perendaman kepala sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami kitab suci yang hening besar. Ying Huan bergumam. Namun, kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lingdong. Dia juga mengalami perendaman kepala sungai Pil dan jelas mengerti betapa sulitnya untuk melakukan apa yang telah dilakukan Lingdong seperti sebelumnya. Ayo pergi, tidak perlu terus menonton. Ola Desele telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari kitab suci yang besar yang sunyi. Semoga dia bisa sukses. Saya juga ingin mengalami betapa sombongnya kitab sunyi Desola terkuat yang terkuat di antara 4 kitab suci misterius sekti Dao kita. Yen Xiaoxiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama. Sosok halusnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ying Huan juga mengikuti. Setelah beberapa saat ragu, di udara, Lingdong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiaoxiao dan Ying Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia adalah fokus dari sejumlah orang saat ini. Namun, ini juga baik. Masa depan kemungkinan akan lebih menarik. Cahaya keemasan yang melonjak di sekitar Lingdong, yang ada di langit, secara bertahap ditarik. Tekanan tajam juga menghilang dengan tenang. Setelah itu, dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lingdong mendarat, kelompok Mouling yang telah menunggu lama segera datang untuk menyambutnya. Wajah mereka mengandung sukacita. Saudara Lingdong, selamat atas keberhasilan menahan kesengsaraan. Lingdong tersenyum ketika dia mendengar ucapan selamat dari kelompok Mouling. Setelah itu, matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Martin atau Xiaoyan. Di mana Martin dan Xiaoyan, mereka berdua meninggalkan Dao Sekti 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikan saya untuk menyerahkan ini kepada Anda sebelum mereka pergi. Mouling mengangkat bahu. Mereka sadar betapa pentingnya seorang Martin yang tak terduga itu. Karena itu, mereka tidak menganggap tindakan uniknya itu aneh. Mouling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya keemasan yang mengalir di dalamnya. Lingdong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Martin dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya. Lingdong menghela nafas dengan lembut. Dia mengerutkan mulutnya dan mengambil cahaya keemasan dari tangan Mouling. Cahaya keemasan disalurkan ke tubuhnya saat mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul dalam benaknya. Itu adalah Martin kecil.
Lindong, saya telah membawa Xiuyan dan pergi dulu. Ada tempat di wilayah Xuan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Sangat mungkin bahwa Anda akan cukup aman di dalam sekte Gao dan saya bisa merasa yakin. Setelah Xiuyan menyelesaikan pelatihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, saya juga dapat memulihkan beberapa kekuatan saya selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan Martin kecil berubah sedikit teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga berisi jejak niat membunuh yang sangat dingin. Lindong diam. Dia sadar bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Martin kecil adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius. Namun, dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai pada tahap yang menyedihkan. Jika dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda pasti akan membantu saya, walaupun itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun, saya masih harus memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin membantu saya di masa depan, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Kalau tidak, saya akan menyelesaikan masalah itu sendirian. Karena aku sudah mengakui kamu sebagai saudaraku, aku tidak berharap kamu mencari kematian tanpa alasan. Dengan bisa memaksaku pada kondisi puncakku saat itu, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak segel roh iblis di tubuhmu dan aku akan menghubungi kamu secara langsung jika sesuatu terjadi di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada Anda dapat langsung menghancurkan segel roh iblis ini dan saya akan dapat merasakannya. Kakek Martin akan membela Anda jika Anda menderita keluhan apapun di sekte Dao. Ini bukan tempat sekte Dewa untuk menggertak kamu. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Xiuyan itu selalu ada di sisimu, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan sejati jika kamu ingin menjadi kakak. Kalau tidak, kakek Martin tidak akan setuju untuk itu. Karena itu, kamu harus berlatih keras selama periode waktu ini. Tubuh ilusi Martin kecil secara bertahap menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang menyembunyikan dirinya di tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong terangkat sedikit. Segera, tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa yakin, meskipun Anda menolak untuk mengakuinya sampai hari Anda mati, saya akan melampaui Anda dengan apapun untuk membuat Anda bersedia mengakui saya sebagai kakak. Di masa depan, kita tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kita sendiri di dunia ini bersama-sama. Saat itu, mereka telah berjalan keluar dari kota King yang kecil itu. Pada saat itu, salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah, yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya bisa dianggap saling mengandalkan sampai hari ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lindong secara bertahap menenangkan kesedihan di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini bukan pemisahan hidup atau mati. Dengan kekuatannya saat ini, Lindong sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan bahkan tidak perlu khawatir tentang keselamatan Martin kecil dan Xiuyan. Saat ini, Martin kecil telah memiliki tubuh fisik setan surgawi Martin dan dia tidak akan dirugikan bahkan ketika dihadapkan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Karenanya, kekuatannya dianggap sebagai tingkat teratas di wilayah Xuan Timur. Selama tidak ada insiden yang tak terduga terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu ia khawatirkan adalah cara berhasil memahami kitab suci yang hening. Setelah menenangkan diri, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan tertekan ke arahnya. Alisnya terangkat segera. Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindong memandang. Berdiri seorang pria berpakaian merah gelap. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar.
Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak malu di belakang pria ini. Matanya berkedip, muncul seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Keributan yang kamu sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari Ola Daslate langsung bergegas setelah diberitahu. Orang yang disebut Jing Hao adalah orang yang sangat terkenal. Selain itu, dia sangat melindungi mereka yang dekat dengannya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Anda harus berhati-hati. Mouling lembut berbicara dari samping Lindong. Nadanya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Jin Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior, dan dia adalah salah satu murid Aula Daslate yang paling menonjol. Lindong sedikit mengangguk. Dia juga dengan jelas mengerti bahwa para murid di dalam Aula Daslate dibagi menjadi faksi. Jelas, faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun dibenarkan bagi Lindong untuk mengambil tempat Tong Chuan, kemungkinan menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini, Lindong melihat ke arah 3 arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jing Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana. Mereka memang murid yang paling menonjol di Aula Daslate. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun Aula Daslate dianggap sebagai yang terlemah di antara 4 aula, ibaratkan unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada seekor kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja, keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun, Lindong juga tidak gegabah. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa sedikit pun takut pada mereka. Sui, suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera, sosok Chen Zhan dan Wu Dao muncul di platform ini. Semua murid di Aula Daslate buru-buru membungkuk dan menyambut mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas, semua murid Aula Daslate sangat menghormati kedua kepala aula ini. Haha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhan melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyum. Jelas, dia sangat puas dengan hasil yang telah dicapai Lindong selama proses di dalam sungai pil peredam kepala. Ketua balai telah terlalu melebih-lebihkan saya. Saya hanya beruntung. Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika mendengar ini. Chen Zhan tersenyum menatap Lindong. Sukacita di dalam matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, dengan pencapaian Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktu Anda singkat di sini. Sebuah keributan tiba-tiba muncul. Beberapa kegemparan muncul dari platform ketika suara Chen Zhan terdengar. Banyak mata iri memandang ke arah Lindong. Sebenarnya, ada 4 jenis murid dalam Aula Daslate. Murid cabang, murid aula terpencil, dan murid langsung. Di atas murid langsung adalah murid langsung senior. Ada puluhan ribu murid cabang di Aula Daslate, 3.000 murid aula sunyi dan 300 murid langsung. Namun, hanya ada 4 murid langsung senior. Dari sini, orang bisa tahu betapa dibedakannya status ini. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa hanya seorang murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari kitab suci yang hening. Banyak murid Aula Daslate telah mengerahkan banyak kerja keras untuk menjadi murid langsung senior. Namun, di depan mata mereka sendiri, Lindong, yang baru saja memasuki Aula Daslate selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya langsung dikecualikan dan dijadikan murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang sangat iri, sehingga mata mereka memerah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong tunjukkan memang memberinya pengecualian seperti itu. Lindong juga terkejut karena kata-kata Chen Zhan. Sukacita segera melonjak dalam hatinya. Dengan cara ini, ia selangkah lebih dekat ke kitab suci yang hening. Terima kasih, Kepala Olah. Lindong mengambil langkah ke depan. Dia menangkupkan tangannya dan berucap terima kasih. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya.
Tunggu, Sui. Mata semua orang yang hadir mulai berbalik. Akhirnya, mereka melihat ke belakang. Jing Hao berpakaian merah sedang menyilangkan tangannya sebelum dia memandang Lindong dengan mata dingin. Sementara itu, ria kekuatan Yun yang menakutkan perlahan-lahan menyebar dari dalam tubuhnya. Pada platform yang luas, suasananya menjadi jauh lebih tenang karena ledakan mendadaknya. Beberapa murid Aula Dazzled saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut mereka dan tetap diam. Mereka semua mengerti karakter Jing Hao. Karena Lindong telah merebut tempat Tong Chuan untuk perendaman kepala Sungai Pil. Bahkan jika hal ini tidak terjadi, ia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang menghabiskan kurang dari sebulan di Aula Dazzled menjadi murid langsung senior. Di 3 arah lainnya, murid langsung senior lainnya Tong Pang, Feng Yun dan Song Hyo tidak bersuara seperti Jing Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah berupaya keras untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir. Namun, sampai sekarang, Lindong masih pemula. Meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang menakutkan, ini tidak berarti bahwa ia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Lindong dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan secara alami mereka senang melihat status Lindong dalam kenaikan Aula Dazzled. Namun melihat situasi saat ini di mana Jing Hao telah menyuarakan tantangannya, mereka semua merasa sangat putus asa. Apapun, prestis dan ketenaran kekuasaan Jing Hao melebihi Lindong. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindong tetap tenang dan dikumpulkan tanpa jejak kemarahan. Di posisi saat ini mendapatkan beberapa kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang yang tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan mengumpulkan ketenangan ketika menghadapi situasi sulit sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhan dan Wu Dou menatap Jing Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama berharap ini terjadi. Jing Hao, apa yang harus Anda katakan? Kata Chen Zhan perlahan. Paman senior Chen Zhan, seorang murid senior langsung adalah teladan dan kebanggaan para murid di Aula Dazzled. Tidak hanya orang perlu memiliki kekuatan yang luar biasa, orang perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah akan terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior sekarang? Kata Jing Hao dengan hormat sambil membungkuk pada Chen Zhan. Seorang murid biasa akan perlu memanggil Chen Zhan dan Wu Dou sebagai Master Aula. Namun karena Jing Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhan sebagai paman senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhan mengerutkan kening dan menjawab, Jing Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, Aula Dazzled akan selamanya tetap sebagai yang terakhir di antara 4 aula. Memang benar bahwa ada pengecualian, jawab Jing Hao. Matanya sempit saat melihat ke arah Lindong. Ia dengan santai menambahkan, namun saya tidak percaya saudara junior ini telah mendapatkan kualifikasi untuk pengecualian yang harus dibuat. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah peron menarik mulut mereka. Karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu Mo Ling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jing Hao. Tanpa sadar, mereka sudah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi mereka. Pada saat ini, Lindong sedang diejek, karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas dalam hati mereka tidak berani dengan ceroboh berkomentar. Setelah semua, ini adalah sekte Dao dan status dan kekuatan Jing Hao dalam Aula Dazzled jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Mo Ling dan yang lainnya sekali lagi mendarat ke arah Lindong, yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki jejak samar senyum. Di bawah banyak tatapan, dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jing Hao tanpa sedikit pun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan
visi Lindong, Jin Hao sedikit melengkungkan bibirnya dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya dan mulai menindas yang sebelumnya. Memiliki level kultivasi tahap 7 Yuan Nirvana sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Saudara senior Jin Hao, akankah Anda mengklarifikasi batas-batas kualifikasi yang Anda bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jin Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatan Anda, kata Jin Hao dengan santai. Baru beberapa saat sejak aku memasuki Aula Desolate, jadi masuk akal kalau sebagian besar senior di sini tidak kenal denganku. Jadi, pada tingkat penghormatan, saya benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, saya pasti bisa memberitahu semua orang di sini bahwa Aula Desolate kami tidak akan berada di peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya. Kata-kata lembut dan santai Lindong bergema di seluruh platform, menyebabkan beberapa murid memelototi. Kata-kata ini sudah menyebar, karena kekuatan Aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan 3 ruang lainnya di Sakte Dao. Mencoba naik peringkat bukanlah tugas yang mudah. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kata Jin Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa saya bertahan di bawah pil sungai selama 11 hari. Kata Lindong santai sambil tersenyum tipis. Jin Hao mandek sejenak sebelum melemparkan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin. Itu tidak berarti apa-apa. Saat ini Anda hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 5 Yuan Nirvana. Dari mana keberanian Anda berasal? Jika saudara junior Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Aula Desolate kita membebaskan diri dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk membuat pengecualian untuk promosi Anda, kata seorang murid yang agak terkenal berdiri di atas platform tiba-tiba dalam sebuah suara serius. Ya, jika kamu bisa mencapai apa yang baru saja kamu katakan, tidak ada masalah dengan memberi kamu pengecualian. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jin Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi bisa bertahan di bawah dasar sungai pil selama 11 hari terwakili. Jika Lindong benar-benar dapat mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat Aula Desolate mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat sombong bagi semua murid Aula Desolate. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Aula Desolate mereka selalu diejek oleh para murid dari 3 aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Setelah menyaksikan perubahan yang tiba-tiba, Jin Hao merasa agak marah dan berteriak, Anda semua tidak bisa senaif itu. Tidak masalah seberapa mengerikan bakatnya, bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia dapat bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami ketiga kitab suci misterius lainnya? Jika dia tidak bisa mencapainya, apakah itu berarti saudara senior Jin Hao bisa? Sebuah suara berdering dari platform. Ekspresi wajah Jin Hao berubah agak jelek. 3 tulisan suci agung yang misterius itu sangat kuat. Jika mereka dengan mudah melawan, mengapa Aula Desolate akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Saudara senior Jin Hao, saya menganggap bahwa tingkat penghormatan saat ini sudah cukup, kan? Tanya Lindong sambil tersenyum. Jin Hao menarik napas dalam-dalam dan menjawab sementara. Api kemarahan melonjak di matanya. Kefasihan seperti itu, namun Anda tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu. Saya mengerti. Lindong samar mengangguk dan langsung mengambil sedikit langkah ke depan. Mengulurkan tangan kanannya ke arah Jin Hao, suara lembut dan santai terdengar di seluruh platform. Saudara senior Jin Hao, tolong bimbing saya. Lindong jelas sadar bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Jin Hao tidak akan pernah mau membiarkan ini pergi. Jadi satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana, bertarung. Dia punya nyali pada 3 area lain dari platform. 3 murid langsung senior Tong Pang, Feng Yan dan Sam Hyo semua menyipitkan mata setelah melihat jawaban Lindong. Mereka diam-diam tersenyum di hati mereka ketika mereka berpikir, apakah dia benar-benar memperlakukan Jin Hao sebagai anak kecil? Meskipun mereka sebelumnya melihat Lindong menjalani kesengsaraan panggung 5 Nirvana, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jin Hao. Selain itu, kecakapan tempur yang terakhir itu bukan sesuatu yang ahli tingkat 7 Nirvana biasa bisa bandingkan dengan.
Tiba-tiba suara bergumam rendah bisa terdengar menyebar dari platform. Ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sebagai murid dari Ola Desolate, mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Jin Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur Lindong yang menakutkan, Jin Hao bukan bocah. Dia adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dari Ola Desolate. Dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau. Sudut mulut Jin Hao sedikit terbuka dan mengungkapkan sedikit bulan sabit yang entah mencibir atau penghargaan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhan, dia berkata, "Paman senior, apakah Anda pikir saya harus menerima tantangan ini? Tolong merasa santai, saya akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Saya jelas menyadari bakat saudara junior ini dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun, karena dia sekarang berada di Ola Desolate, dia harus memahami aturan kami. Di masa depan, saya percaya dia akan memahami hati yang menyakitkan untuk menjadi saudara senior seperti saya." Setelah mendengar itu, baik Chen Zhan dan Wu Dou memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan muncul di mata mereka. Lindong langsung menantang Jin Hao telah sedikit melebihi harapan mereka karena mereka menganggap bahwa Lindong akan melakukan kesabaran. Tidak peduli apa. Yang pertama adalah salah satu dari 4 murid langsung senior. Menjadi penguasa Ola Desolate, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jin Hao. Karena Lindong telah mengambil inisiatif dan menantang Anda, Anda secara alami memiliki hak untuk menerimanya. Namun itu tidak akan diadakan sekarang, sebaliknya, itu akan diadakan 5 hari kemudian. Kebetulan itu juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, Anda berdua bisa bertarung sesuka hati. Chen Zhan merenung dalam diam sejenak, sebelum akhirnya melemparkan tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti bahwa melewati penghalang yang diciptakan oleh Jiang Hao ini penting untuk rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lindong, Anda baru saja memasuki Ola Desolate dan belum belajar seni bela diri Ola Desolate. Setelah hari ini, Anda dapat mengunjungi balai seni bela diri Desolate dan mengamati dan memilih seni bela diri di sana. Lindong agak kaget. Sepertinya Chen Zhan tidak mendukung peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jin Hao. Oleh karena itu, ia memberinya waktu 5 hari untuk belajar seni bela diri di Ola Desolate. Haha, mari kita lanjutkan dengan apapun seperti yang dikatakan paman senior Chen Zhan. Jin Hao tertawa santai saat dia jelas memahami niat tersembunyi Chen Zhan. Menatap Lindong, ia melemparkan lengan bajunya sebelum berkata sambil tersenyum, "Saudara junior Lindong, Anda harus membuat yang terbaik dari 5 hari ini. Saya tentu saja tidak bias terhadap Anda. Jika Anda telah memasuki Ola Desolate selama setidaknya setengah tahun hingga 1 tahun, saya bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata. Namun, saat ini berbicara sampai titik ini." Jin Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna di balik kata-katanya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari Ola Desolate. Lindong tersenyum samar tanpa sedikit rasa takut. Tawa kecil yang dimaksudkan untuk menentangnya perlahan menyebar. "Terima kasih, saudara senior Jin Hao, atas pengingatnya. Kalau begitu mari kita bertemu lagi setelah 5 hari. Keributan yang disebabkan oleh pil sungai peredam kepala akhirnya mereda setelah munculnya Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sungai pil juga pergi dengan emosi yang berbeda-beda. Mereka semua jelas mengerti bahwa kemungkinan semua murid dalam sekte Dao akan tahu tentang murid baru yang misterius ini di Ola Desolate yang disebut Lindong. Bertahan selama 11 hari di bawah sungai pil. Hasil yang menakutkan ini cukup untuk melampaui setiap anggota generasi muda di sekte Dao. Setelah kerumunan tersebar dan semua orang mulai pergi, informasi lain menyebabkan banyak orang terpana juga. Lindong telah mengeluarkan tantangan kepada salah satu dari 4 murid langsung senior dari Ola Desolate, Jin Hao. Cukup banyak orang tanpa sadar membuka mulut ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindong tidak punya pilihan lain, mereka masih tanpa sadar mendesah dalam hati mereka. Murid baru ini bernama Lindong benar-benar tidak mau ditinggal sendirian.
Perbuatan langka seperti itu telah dilakukan olehnya satu demi satu. Sekte Dao tidak kekurangan bakat, namun jarang ada orang yang mengeluarkan tantangan kepada murid Allah senior langsung setelah baru bergabung kurang dari sebulan. Ini karena semua orang tahu celah besar yang ada di antara mereka. Semua murid jelas memahami kekuatan Jin Hao. Tahap 7 Yuan Nirvana adalah eksistensi yang cukup luar biasa di keempat Allah. Namun, Lin Dong hanya di tahap 5 Yuan Nirvana, meskipun telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana sebelumnya. Meskipun semua orang jelas menyadari kesenjangan antara keduanya, mereka tidak mengatakan mengejek Lin Dong dan memanggilnya orang bodoh yang sombong. Hasil yang Lin Dong perlihatkan sebelumnya cukup untuk mendapatkan semua murid dalam sekte Dao untuk membuat diri mereka terlalu rendah. Tidak ada yang yakin apakah orang baru ini yang telah melakukan mukjizat akan dapat terus melakukan mukjizat tersebut. Akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari kemudian. Berbagai murid berpikir dengan cara ini setelah saling berhadapan. Sebuah antisipasi muncul dalam hati mereka. Mereka ingin melihat apakah Lin Dong sekali lagi akan menampilkan kinerja yang mengejutkan ketika dihadapkan dengan murid senior langsung seperti senior Jin Hao. Selain itu, semua orang jelas mengerti bahwa jika Lin Dong benar-benar akhirnya bertarung dengan Jin Hao, ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah sekte Dao untuk menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri dalam hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai menantikan pertandingan 5 hari kemudian. Di keesokan harinya, terdengar sebuah derakan. Lin Dong mendorong membuka pintu dan keluar. Sinar matahari tersebar dari langit dan menyinari ke tubuhnya, mengisinya dengan sensasi hangat dan nyaman. Kedua matanya sedikit menyipit sebelum dia membukanya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi busur ketika dia melihat surga ini seperti tempat yang diselimuti kabut. Itu benar-benar tempat yang layak. Karena Lin Dong adalah murid langsung, tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Moling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Ola Daselait, semua orang yang bukan murid langsung harus berkumpul di platform pel sungai dan menjalani pelatihan wajib. Karenanya, puncak gunung ini cukup sunyi. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Tawa yang akrab tiba-tiba dikirim sementara Lin Dong menikmati saat tenang ini. Lin Dong menoleh hanya untuk melihat Wu Dao berdiri agak jauh sambil tersenyum menatapnya. Lin Dong tersenyum. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Wu Dao. Kamu anak kecil, kali ini, kejutan yang Anda berikan kepada saya cukup hebat. 11 hari, hasil ini bahkan lebih baik daripada senior Shotang saat itu. Wu Dao perlahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti di wajah muda Lin Dong sebelum dia mendesah dengan lembut. Ada nada rumit dalam nada bicaranya. Jotong. Lin Dong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini, ia juga menyadari bahwa senior Jotong ini adalah orang yang telah berhasil memahami kitab suci yang hening. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan yang bahkan menuduh gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 orang tua mereka. Namun, kamu seharusnya belum merayakannya. Saya sadar bahwa Anda menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan Anda menggunakan beberapa taktik di dasar Sungai Pil. Namun, senior Shotang saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kata Wu Dao. Kadang-kadang, memiliki banyak taktik juga kemampuan. Lin Dong mengangkat bahu. Dia selalu menjadi orang yang praktis, asalkan bermanfaat. Siapa peduli apa itu? Bagaimanapun, tidak ada keadilan absolut di dunia ini. Apalagi taktik ini tidak akan muncul tanpa alasan. Untuk mendapatkannya, Lin Dong harus berusaha keras dan membayar harga yang besar untuk mereka. Tentu saja, meskipun Lin Dong mengatakannya seperti ini, dia masih tanpa penghormatan tulus untuk senior yang Jotong. Yang terakhir ini memang layak menjadi karakter yang berani menagih ke Yuan Gate sendirian. Anak kecil, kamu benar-benar licik. Wu Dao tertawa. Dia tidak membantah kata-kata Lin Dong. Setelah merenung sejenak, dia berkata,
tindakanmu menantang Jingha kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jinha bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Saya ingin mempelajari kitab suci yang hening besar. Tidak bisa dihindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Lin Dong tertawa tak berdaya. Dengan bakatmu, selama kamu berlatih selama setengah tahun lagi di Aula Dazzled, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang kenaikan pangkatmu menjadi murid langsung senior. Wu Dou mengucapkan kata-kata itu sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Anda juga bukan orang yang gegabah. Karena Anda berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan Anda harus yakin dengan peluang Anda. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Aula Seni Bela Diri Aula Dazzled. Karena kamu adalah murid Aula Dazzled, kamu pada akhirnya harus membiasakan diri dengan seni bela diri Aula Dazzled. Wu Dou tidak menunda lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lin Dong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Aula Dazzled sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Kabut masih menempel di tempat itu, membuatnya tampak seperti surga. Ada beberapa suara latihan samar yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Aura yang berkembang tersebar di seluruh langit. Di bawah pimpinan Wu Dou, mereka berdua terbang sekitar 10 menit sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat tengah Aula Dazzled. Orang bisa melihat menara batu kuno besar di puncak gunung ini. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalan batu yang dibentuk oleh pecahan batu terbentang dan memimpin seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid Aula Dazzled Hall yang datang dan pergi di tempat ini. Ketika para murid ini melihat Wu Dou, mereka semua dengan cepat membungkuk dan menyambutnya. Segera, banyak mata aneh melihat ke arah Lin Dong. Saat ini, yang terakhir juga orang yang cukup terkenal di dalam Aula Dazzled. Wu Dou sedikit mengangguk ke arah para murid itu. Setelah itu, matanya tidak melihat sekeliling saat dia memimpin Lin Dong dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat, Lin Dong akhirnya bisa merasakan betapa besar menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejak selang-seling, itu juga memberi menara aura kedekatan yang semakin padat. Aura kelambanan ini mewakili fondasi dan warisan sekte. Lin Dong menatap menara batu di depannya sebelum panas berapi melintas di matanya. Dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri sekte super ini. Mata Lin Dong bergeser ke bawah dari menara batu. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua, berjubah abu-abu di pintu batu membawa sapu di tangannya dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah. Wajah lelaki tua itu sangat tua dan keriputnya seperti parit. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki murid. Sepintas, dia sebenarnya adalah orang buta. Namun, orang buta inilah yang menyebabkan energi mental dalam istana Nirwana Lin Dong samar-samar bergetar. Situasi ini adalah sesuatu yang Lin Dong temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hal yang paling mengejutkan Lin Dong adalah bahwa ia tidak dapat merasakan ria kekuatan Yun sedikit pun dari orang tua buta ini. Wu Dou jelas memperhatikan mata Lin Dong. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan maju dan membungkuk sedikit ke arah pria tua buta itu. Namun, yang terakhir tidak merespons. Bahkan, ia terus menyapu daun layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri dalam olah seni bela diri seperti lautan. Apa yang Anda pilih akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Saya juga tidak dapat memberi Anda banyak petunjuk. Wu Dou tidak terkejut dengan reaksi pria tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara kepada Lin Dong, tapi tidak peduli seni bela diri mana yang kamu pelajari. Kamu harus ingat untuk tidak meninggalkan asensi dari Aula Dazzled kami. Wu Dou meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata. Lin Dong sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dengan lembut bertanya, kekuatan terpencil. Lin Dong merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Wu Dou jelas sangat puas dengan reaksi Lin Dong. Dia sedikit mengangguk dan berkata,
Ada batu sepi dalam aula seni bela diri. Semua murid aula Dazzled mendapatkan paksaan Dazzled dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela diri Anda. Dimengerti? Lindong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut paksaan Dazzled. Masuk. Wudou melambaikan tangannya. Lindong berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungkuk sedikit ke arah Wudou dan melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati lelaki tua buta itu di sepanjang jalan. Setelah itu, dia juga membungkuk ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Wudou menatap sosok Lindong yang perlahan menghilang dan menghembuskan nafas dengan lembut. Matanya melihat ke arah orang tua buta itu sebelum dia berkata dengan lembut, dia adalah orang kecil yang bahkan lebih luar biasa daripada senior Shotong di pel sungai peredam kepala. Cih, orang tua buta yang tidak pernah berhenti menyapu tanah, akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Shotong hanya duduk selama 3 hari di depan batu Dazzled untuk mendapatkan angkatan Dazzled. Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci yang hening besar dalam 100 tahun. Jika senior tertarik, Anda bisa lebih memperhatikannya. Wudou menatap pria tua yang buta itu dan dengan lembut berkata, pria tua itu terdiam sesaat dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah secara perlahan menyimpan sapunya sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wudou diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya, sepertinya dia cukup tertarik pada Lindong. Anak kecil, mendapatkan kekuatan Dazzled adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci yang hening besar. Jika Anda bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan Anda tidak berafiliasi dengan kitab suci yang sangat terpencil. Wudou mengangkat kepalanya, melihat ke menara dan bergumam pelan. Gedebuk, Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya cerah tiba-tiba. Sebuah olah batu besar tak berujung muncul di garis pandang Lindong. Olah dipenuhi dengan aura kedekatan. Cahaya lembut berkelap-kelip seperti roh yang melayang-layang di sekitarnya. Olah batu itu sangat unik dan tidak mengandung rak buku. Sebagai gantinya, itu diisi dengan tablet batu yang ukurannya berbeda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya redup. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri yang sepertinya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar mengerikan. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri dengan kokoh sambil menatap tablet batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asyik dengan dunia seni bela diri. Lindong melangkah maju dengan ringan. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan diam-diam melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyapu tablet batu itu. Tablet-tablet itu menggambarkan barisan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, keterampilan kekuatan banteng mengamuk. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi, langkah naga berenang. Seni bela diri manifestasi tingkat rendah, teknik pisau naga air. Lindong mulai pusing setelah menyapu tablet batu. Banyaknya seni bela diri mengaburkan visinya. Jelas, jumlah seni bela diri yang terkandung di aula ini telah mencapai jumlah yang mengerikan. Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di kekaisaran yang besar, itu pasti akan menyebabkan pembantaian. Namun, di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan di mana-mana untuk dipelajari para murid. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menemukan yang? Saat mata Lindong menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daa. Jika dia memeriksa tablet batu ini satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya bahkan jika dia menghabiskan waktu berhari-hari. Ayo kita periksa batu Dazzled dulu. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati tablet batu satu persatu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit heran ketika dia melihat arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan,
ada platform besar, sebuah batu kelabu raksasa yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki, diam-diam berdiri tinggi dan tegak di tengah peron. Batu besar itu berbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap, tampaknya tertutup lumut juga. Secara tidak jelas, orang bisa melihat beberapa retakan halus di tubuhnya. Gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus memancar dari batu besar. Sementara Lindong berdiri di kejauhan darinya, gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah sunyi kuno, di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan sunyi meliputi pikirannya, bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran, menyalurkan melalui tubuhnya lebih lambat dan lebih lambat. Hai, Lindong menghirup udara. Pandangan serius menyapu matanya. Gelombang energi itu pastilah paksaan Dazzled yang dibicarakan Wu Dao. Namun, kekuatan Dazzled yang dipancarkan dari batu besar ini tak terhitung kali lebih kuat dari milik Tong Chuan. Jeti ini adalah batu sepi, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar batu sepi, ada banyak murid yang bermeditasi diam-diam. Jejak paksaan Dazzled yang dirilis oleh batu Dazzled diserap oleh para murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu sepi mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya, mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan pandangan mereka dan terus berjalan di atas platform. Kemudian, dia berhenti di depan sebuah tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet batu, ada beberapa karakter kuno. Paksaan Dazzled. Dua kata kuno muncul di depan mata Lindong, membuat sudut matanya berkedut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melanjutkan membaca sisa kata-kata di tablet batu. Sebagai tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi heran secara bertahap terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang disebut paksaan Dazzled bukanlah semacam energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik untuk mempraktikkan Dazzled Force, dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini, teknik Dazzlation. Apa yang disebut paksaan Dazzled harus menjadi jenis energi yang diperoleh seseorang setelah melatih keterampilan ini. Sebuah pemikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi keterampilan kesedihan. Lebih jauh lagi, Dazzled Force yang bisa didapatkan seseorang dengan mempraktikkan keterampilan ini juga cukup kuat. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki simbol leluhur yang menelan, ia pasti akan dimasukkan ke dalam kondisi sedih oleh paksaan Dazzled yang dipenuhi dengan kekuatan korosif. Tablet batu mencatat teknik rinci untuk berlatih keterampilan desolasi. Menurut deskripsi, keterampilan Dazzlation dibagi menjadi 10 tingkatan. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh para murid langsung dari Aula Dazzled. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap paksaan Dazzled dari batu Dazzled terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk paksaan Dazzled di tubuhnya dan menggunakan kekuatan Yuan untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh, kekuatan Dazzled yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mempraktikkan keterampilan ini, dia harus bergantung pada batu sepi. Kalau tidak, bahkan jika seseorang tahu teknik untuk mempraktikkan keterampilan ini, dia tidak akan bisa benar-benar berhasil melakukannya. Memang ada sesuatu yang unik tentang itu. Mata Lindong berkedip. Sekali lagi, ia mencoba memahami semua informasi yang tertulis di tablet batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap batu Dazzled yang kolosal di depannya. Melihat batu sunyi dari kejauhan, orang bisa merasakan kuno itu. Banyaknya tanda pada permukaan batu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas, artefak ini pasti sudah ada sejak lama. Beberapa ratus kaki jauhnya dari batu Dazzled, ada beberapa platform batu.
yang hanya memiliki ruang yang cukup untuk satu orang untuk duduk. Peron batu ini dipenuhi dengan murid-murid Allah Daselite yang menyerap jejak-jejak kekuatan Daselite yang dipancarkan oleh batu Daselite. Paksaan Daselite tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Lindong menemukan saat dia semakin dekat dengan batu Daselite. Paksaan Daselite yang berputar di sekitar daerah itu sangat kuat dan para murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya dan menyerap kekuatan Daselite yang mengalir keluar dari batu Daselite. Adegan ini menempatkan Lindong dalam pemikiran yang mendalam. Dia melihat tanah di sekitar batu Daselite. Dari apa yang dilihatnya, tanah mengering dan pecah, memberi kesan tanah tandus. Saya melihat, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktekkan skill Desolation mulai mengalir dalam benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah kuat ke depan dan berjalan menuju batu sepi. Lindong dengan cepat melompati para murid. Kemudian, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan keributan di lingkungan yang sunyi. Banyak murid yang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan heran dan menatap Lindong. Lindong, jangan terlalu dekat dengan batu sepi. Jika tidak, Anda akan dikorosi oleh paksaan Daselite sampai kekuatan hidup Anda benar-benar habis. Salah satu murid tidak bisa membantu tetapi berteriak pada Lindong, "Terima kasih atas pengingatnya." Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu. Namun, dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun kekuatan Daselite kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Pada saat ini, para murid sekitarnya melebarkan mata mereka dan mengerutkan bibir mereka dengan erat sambil melihat Lindong yang sedang berjalan ke arah batu sepi. Tinju di lengan baju mereka mengepal erat. Mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan Daselite di sekitar batu Daselite. Gadebuk. Suara langkah kaki Lindong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Denyut jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki Lindong semakin cepat. Ketika keheningan menyapu platform, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh. Dia mengangkat kepalanya sementara matanya yang kurang people berwarna abu terpaku pada Lindong. Setelah itu, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya yang sudah tua dan keriput. Gedebuk suara langkah kaki yang halus bergema pelan di seluruh platform. Sosok kurus berjalan di platform. Di bawah banyak tatapan mengejutkan. Sosok itu berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, semakin dekat dengan batu Daselite raksasa di tengah platform. Orang ini adalah, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.